godong telo dulu, kaldu sapi. Ini melenuk-melenuk dan gundek-gundek ya kan, langsung kotorkan saja. Nah, ya cicai, cicai, sama di sini tengahnya rotok setengah mati, ini hujan sedikit saja, enak gitu. Rambut-rambut, aku fokus gak sih? Ini pakai gitu. Kelihatan semenjak nggak ada Mbah, ruang tamu selalu sepi dul. Cuma ada majikanku di ruang tamu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joy Skylight. Kuntul kutrot. Kali ini dari rumah sakit lagi tuh ya, luwe saya tuh, ya Allah lemone. Ini loh saya sudah kurus dulu, nah gini, nah kita kurus toh dari atas, tak keane cagak dulu, biar kita kurus ya. Kalau dari sini dari bawah kok perasaan gemuk banget, dari sini ya. Aku lapar tuh, mau makan, nggak ada yang dimasak. Karena hari ini saya nggak masak ya. Terus kemudian majikan saya yang perempuan itu, yang si cantik mungil itu, ya Allah sampai meletes kabel lambe saya, kurang minum, makan sisa mbah saya. Jadi saya sekarang mau makan apa, saya nggak masak nasi, mau makan apa. Tadi saya masak buat mbah saya saja. Jajal sih, kok meletes tenanan apa kurang ciuman ya dulu ya. Mau cari makanan dulu luwe saya ya. Nah, ini godong telo dulu. Tapi godongnya sudah aku kasih mbah saya karena tadi saya masak buat mbah saya. Tinggal tulangnya, gagangnya, gagang telo. Kita di sini gagang telo bisa dimakan, makan aja dulu. Sayur sisa masih ada itu nih godongnya. Jadi kali ini ada persediaan. Saya makan ini wis ya. Makaroni ya, makaroni kecil. Ndi nggak iso fokus, mana fokusnya? Woi, kok malah yang belakang yang fokus ya, apa sih? Sini makaroni, nggak bisa fokus. Oh double gitu aja nih. Ya apa malah tanganku yang fokus, gak kepireng lah. Jadi makan makaroni kecil ya. Pertama-tama kasih sedikit kaldu sapi. Saya kan nggak terlalu makan dagingnya ya. Kaldu sapi, kemudian kasih sedikit garam, beri sedikit minyak, terus kemudian cemplungkan. Mbak, nggak dianuin apa itu, diganti airnya nggak, wis gak apa-apa wis. Berapa, aku takutnya kebanyakan gak entek eman-eman ya tuh ya. Terus kemudian kita membutuhkan cabai. Nggak ada apa itu dagingnya pun nggak apa-apa, yang penting ada cabainya. Kita potongin. Nah, ya, kalau posisinya udah seperti ini, melenuk-melenuk dan gundek-gundek ya kan. Ini untuk mengirit gas. Matikan apinya, biarkan diungkep sebentar ya. Jatahnya kan direbus 8 menit kesuwen. Rebus saja 2 menit, terus kemudian matikan api nih, kalau mateng dewe. ngirit. Sementara itu kita bikin teh hangat ya. Ini gelas yang tadi sudah saya pakai tapi tidak saya cuci sengaja. Gulanya jangan banyak-banyak mbak, saya lagi butuh gula dul, biar hilang stres saya dul ya. Saya pakai tehnya itu ada saringannya di dalam. Aku pengen belikan ini buat emak saya, jadi nggak usah disaring ya, langsung kelocorkan saja. Nah, tehnya kayak uyuh jaran.
Lah kok kuning toh? Sudah anyep dan jelek ini karena tadi sudah tak joki bolak-balik. Apa di joki itu? Joki itu apa Norek? Ditambahin. Maksudnya diulang-ulang. Iya ya apa sih bahasa Indonesia nih Rek? Setelah itu kita buka lagi. Kita buka wajannya juga. Saya ingin hari ini saya belum makan telur. Makanya saya merasa kayak agak sedikit lemes. Tapi entahlah aku sedikit lemes karena saya belum ketemu mbah saya. Jadi saya membutuhkan ini dulu. Ini, Mbak apa itu ireng-ireng kok kayak jem-jem? Ini namanya siwich ya. Ya, cicoy, cicai namanya. Bahasa kantor Taiwannya ya. Cicoy, ini aku butuhnya nggak usah banyak-banyak. Ayo, siwich, rumput laut ya. Aku butuh seperempat bunderan. Ini biasanya saya suka banget. Bisa jadi ini biasanya dicuci ya. Tapi setelah dicuci rasanya nggak pati enak. Jadi nggak usah dicuci. Rodok ngeres mbak, jarke ngeres. Kok dadak nih. Saya nomor 1 itu rasanya ya. Nah ini buat saya makan sendiri kok. Tapi kok dikit rumang satu. Siwich ini biasanya terakhir naruhnya ya. Tapi saya keblebasan lupa. Masukkan godong telonya. Jadi masak sakarepe dhewe. Oh, enggak masalah dimakan sendiri kok. Lagi apa sih Rek? Kompor kurang ngirup ini gimana ceritanya? Mau goreng endok saya. Yes. Tutup sebentar mateng nih. Telur mata kebo. Yes. Jelas. Kasih garam dikit. Itu lagi garam. Hari ini karena saya lapar sekali ya. Ini nggak terlalu banyak supnya ya, jadi cemek-cemek doang. Biasanya saya pakai mangkok ini ya. Tapi ini mangkok yang super lebar dan doknya mari kita letakkan di sini. Tengahnya rotok setengah matang telurnya loh. Tul. Yes, gini aja sudah nikmat tul. Nggak makan nasi wes makan kiai. Ada tehnya, teh hangat. Siap, laksanakan, makan yuk. Nah, ketok lagi saya. Brightening-nya kok kurang jas gini kira-kira. Terus gak apa-apa wes ya. Pokoknya maem dikatai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku jadi orang itu mangan saono ini. Penting wareg kayak gitu ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Seharian loh ini tadi aku belum makan. Kok seharian beneran ya Mbak? Tadi karena pagi saya nggak sarapan. Terus saya pulang dari rumah sakit tadi sama mbok saya yang cantik itu. Si cantik belikan saya McDonald lagi. Gitu sudah bahagia saya. Makan McDonald itu anggap saja makan siangnya. Kalau saya makan ini nggak pakai nasi juga nggak masalah, sama-sama makannya. Ini kan juga tepung tuh, karbohidrat tuh. Alhamdulillah. Wah, jos. Lihat deh. Iso anu fokus ora sih? Karena kalau nggak di deket lagi kameraku nggak fokus saya. Gumun saya. Alhamdulillah. Wangi banget Rek. Anu nih, apa siwichnya? Biasanya aku kasih ini. Tahu enggak? Enggak ketok. Ah, baru ketok. Enggak ketok. Saya beri minyak wijen sedikit dulu, ya. Minyak wijen sedikit saja. Enak gitu. Wah, warna.
Mamune jos tenan. Alhamdulillah. Ini dulu saya lakukan ya di saat saya sama majikan saya di saat kelaparan kayak gitu. Dulu saya dikit-dikit pengen makan. Sekarang gini buat dinner nggak masalah. Podong telo, gagangnya telo. Vitamin. Penting anak lombok yang lain. Jangan lupa dikasih kaldu ayam, kaldu sapi. Dan pikiran saya itu ingin bertanya, Rek. Kemarin sempat ada komenan seperti ini, saya juga pengen tahu. Telurnya lo entah ada kuning-kuningnya kayak gini kie, aku kan nggak pati suka. Telur sih, aku tadi kira setengah mateng, kok malah datang nih kelinyir sih an. Ih, mampunya amis sih kok. Karo lombok pin orang mis. Telurnya nggak mateng. Oke, bentar. Mbak, kamu kerja di sana itu ayamnya itu pastinya itu nggak halal, Mbak, karena pas waktu motong gulunya itu tidak ada basmalanya. Aku sering ngomong ini juga, tapi kok masih ada aja yang bertanya. Gue mbak mikir, kalau di Indonesia kan ayam yang dijual di pasar-pasar itu, apakah kalian make sure bahwa mereka itu juga baca basmalah? Siapa tahu bosnya juga non muslim, atau siapa tahu memang sukul penggal saja, kan kita nggak tahu juga toh. Susah loh, Ren. Bukan berarti hewan yang kita makan itu terus nggak disembelih itu haram, enggak juga sih sebenarnya kan. Ya lebih baiknya dengan cara halal, ada caranya seperti itu kan. Tapi kalau kita beli di luar yang kita nggak tahu cara belehnya itu gimana, ayo. Begitupun kita di sini, peteknya pabrik-pabrikan, Rek. Saya nggak bisa bayangkan bahwa ada orang pemotongan ayam di pabrik ngek kayak gitu ya kan. Setiap satu di tempat pemotongannya ngeceng apa itu, ambil satu ustadz di situ cuma bacain basmalah doang per ayam. Lah pabriknya itu mengeluarkan misalnya 3.000 ayam per harinya, apa gak lambene mimilan temenan 3.000 kali. Doanya tuh bukan basmalah doang ya kan. Coba Anda pakai logika juga. Bukannya kayak gimana ya, hai mau paham Pak, maksudnya ya jalannya memang seperti ini di dunia ini, apalagi kita yang ada di luar negeri gitu kan. Sapinya gimana ya, iya yang jual orang Cina, masuk yang beli orang apa itu orang Indonesia atau orang Muslim, kan kita juga nggak tahu. Yang penting bukan babi kayak gitu, menurut saya is okay kayak gitu ya. Allah alam aja kayak gitu. Ngomong soal masalah ayam lagi. Tadi saya masukkan kaldu sapi. Apakah Anda benar-benar mikir bahwa itu sembelihnya itu baca basmalah? Hah? Kan nggak juga dong. Mana pabrik juga beleh sapi ngek kayak gitu terus balik seperti pelan-pelan seperti kita kalau pas waktu Idul Adha kan ya nggak mungkin lah. Di pabrik itu segalanya cepat sekali dan menjadi kaldu seperti ini apa ya halal, dagingnya halal, caranya itu masih belum sesuai dengan syariat Islam kayak gitu kan ya. Jadi kalau sampean tanya saya, Mbak itu kamu makan halal apa enggaknya, saya nggak tahu. Wallahu alam, nggak tahu saya nggak mau ngejudge bahwa ini halal ada stempelnya halal. Toh stempel saja belum tentu benar kayak gitu loh. Stempel Rek.
Kita nggak tahu. Kita cuma manusia biasa ya. Kita nggak sedetail itu untuk mau makan atau enggaknya itu, nggak sedetail itu. Andaikan saya punya kekuatan, andaikan saya makan ayam pun saya harus melihat cara menyembelihnya gitu. Tunggu saya pulang Indonesia, saya akan lihat cara penyembelihannya sebelum saya makan. Nggak usah beli di pasar, ngingu petek dewe, ngingu sapi sendiri, mau makan dibeleh sendiri. Gitu. Jadi bukan antara non muslim sama muslim yang kita tempat tinggali mayoritasnya seperti itu. Dengan kita sendiri di Indonesia, kita juga nggak tahu kayak gitu. Sapi-sapi yang dijual di pasar, apakah kalian tahu bahwa mereka menyembelihnya pakai bismillah? Kesuwen ngek kayak gitu kadang-kadang. Tapi kan kita juga nggak tahu ya. Kebetulannya yang punya sapinya orang Indonesia atau orang muslim kayak gitu. Ngek kayak gitu ya kita ya alhamdulillah kayak gitu. Tapi kebetulan orangnya yang penjualnya atau bosnya atau siapapun yang penyembelihannya itu non muslim, kita tahu apa kayak gitu. Tetap aja kembali pada yang kuasa kayak gitu. Kenapa kita mau makan aja sih mikirnya sampai jeru kayak gitu loh. Ya mikir terlalu jeru nggak jadi makan sama Mbak masih enggak. Ya penting kita berusaha. Kalau kita makan itu makanan halal, itu sudah cukup itu ya. Maksudnya duitnya juga nggak dapat nyuri, gak ngapusi tanggane wong tua nih, apa jenenge koncone gitu kan. Makan cari payah sendiri. Kalau seperti ini hak saya untuk makan, majikan pas tahu kayak gitu loh. Jadi saya makannya seperti ini. Ya. Enak ya. Gara-gara ngomong no halal malah rasanya ini agak sedikit gimana. Lupa sama review saya. Sorry dulu. Kadang saya itu cuma ya mungkin mereka pengen tahu ya, pengen tahu saja. Tapi sebelum Anda bertanya itu kadang-kadang memang kalau sudah tahu bahwa garam itu asin, kenapa masih tanya lagi? Mbak, apakah garam itu asin? Ya jelas namanya garam asin, aduh. Masih tanya kayak gitu kan ya lucu banget kayak. Kodong telo enak. Kelenyer. Suatu saat aku bikin seperti ini buat emak saya Mbak Munar Pak pasti karep mulai ngomong rasanya kayak jaran. Di Hongkong ini kalau masak itu nggak perlu bumbu ini bumbu itu, Muna. Di Hongkong cukup dikasih kaldu kayak gitu, tambahin air, kasih garam itu sudah enak. Maksudnya nggak terlalu, rasanya nggak terlalu berat banget kayak gitu loh, rasanya enteng-enteng. Kalau pengen rasanya berat ya habis makan begini nyonggo watu. Majikanku pulang ya wes lah, tak pateni ya. Thank you udah nonton, jangan lupa like and subscribe. Mari makan, semoga sehat lalu, lancar rezeki, waspada penyakitnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.